Ratusan tentara Israel menyatakan menolak dikirim ke medan perang. Mereka menolak bertugas kecuali rezim sayap kanan di Tel Aviv secara aktif mengejar kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata di Gaza. Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya kritik internal terhadap penanganan pemerintah Netanyahu terhadap genosida Israel yang sedang berlangsung di Gaza dan eskalasi regional. Tak ingin mati sia-sia di tangan Hizbullah dan Hamas. Menurut Haaretz, para prajurit telah mengirim surat kepada Menteri Kabinet dan Kepala Staf Angkatan Darat. Pada penandatanganan surat tersebut meliputi para prajurit cadangan dan wajib militer di berbagai cabang militer, termasuk Korps Lapis Baja, Korps Artileri, Komando Front Dalam Negeri, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Ingin Sandra kembali hidup-hidup. Saat mengeluarkan ultimatum, para prajurit tersebut berkata, surat tersebut selanjutnya memperingatkan bahwa bagi sebagian orang, garis merah telah dilintasi. Sementara bagi yang lain, garis merah itu semakin dekat dengan menambahkan bahwa harinya semakin dekat ketika kita dengan hati yang hancur akan berhenti bertugas. Gencatan senjata. Penolakan untuk bertugas di ketentaraan terjadi setelah Israel menolak kesepakatan gencatan senjata demi melanjutkan genosida di Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menggagalkan negosiasi dengan menambahkan syarat-syarat baru untuk gencatan senjata, seperti desakannya untuk mempertahankan pasukan pendudukan di koridor Philadelphia di perbatasan antara Gaza dan Mesir. Israel juga telah membunuh sejumlah sandera dan memperluas agresi militernya di seluruh wilayah, membom tepi barat yang diduduki secara ilegal Yaman, Iran, Suriah, dan Lebanon, tempat 1 juta orang telah mengungsi. Para kritikus mengatakan bahwa Israel menginginkan perang regional untuk memulangkan sandera-sanderanya sendiri. Ratusan tentara Israel menolak bertugas kecuali pemerintah berkomitmen untuk melakukan gencatan senjata. Sebanyak 130 tentara turut dalam aksi protes dramatis baru-baru ini. Para pasukan Zionis itu enggan kembali berperang jika pemerintah Israel juga tak mengupayakan kesepakatan pembebasan sandera. Ratusan tentara tersebut diketahui menandatangani sebuah surat terkait aksi mereka itu. Dikutip dari Anadolu Agency, Rabu 9 Oktober 2024, surat itu ditujukan pada para menteri kabinet Israel dan kepala staf pasukan pertahanan Israel IDF, termasuk para prajurit cadangan dan wajib militer dari berbagai unit militer seperti Korps Lapis Baja, Artileri, Komando Front Depan, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Dalam surat itu, para prajurit tersebut menyatakan tentangannya terhadap kelanjutan operasi militer di Gaza. Penolakan itu dengan alasan bakal menunda pembebasan para sandera dan mempertaruhkan nyawa mereka. Oga ikut perang melawan Hamas di Gaza Palestina, 2.000 tentara Israel tolak perintah Netanyahu. Di tengah perang melawan Hamas, PM Israel Benjamin Netanyahu justru kewalahan menghadapi tentaranya sendiri. Pasalnya, sekitar 2.000 tentara Israel menolak ikut perang melawan Hamas di Gaza. Bahkan kini dilaporkan banyak dari mereka yang telah melarikan diri. Dilansir dari Al-Mayadin pada Jumat 24/11, hal itu diungkapkan oleh juru bicara PM Israel. Menurutnya, 2.000 tentara Israel yang menghindari perang tersebut mayoritas berasal dari formasi tentara reguler. Selain itu terdapat ratusan tentara cadangan juga kabur sebelum tanggal 7 Oktober. Oleh karena itu, Netanyahu menerapkan hukuman penjara bagi para tentara yang menolak perang per tanggal 1 Desember. Diketahui, sebelumnya ribuan tentara Israel telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan bergabung dalam wajib militer. Sebab mereka tegas menolak amandemen peradilan yang diminta oleh Netanyahu.
Di sisi lain, seorang tentara cadangan yang telah bertugas juga mengaku tersiksa dalam perang di Gaza. Pasalnya, tentara Israel kekurangan makanan dan peralatan. Bahkan para tentara harus tidur di tenda dan di ambulans agar tidak kedinginan. Kami menderita kekurangan makanan dan peralatan, tidur di tenda dan ambulans agar tidak kedinginan, dan jika bukan karena sumbangan, kami akan berada dalam situasi הרסת את המדינה. לא מתאים עכשיו, זה לא מתאים עכשיו. אתה על מדים ואתה אצלי בבסיס, אתה לא תעשה, נו. לך אחורה. אל תיגע בי. אל תתנהג. בסדר, אל תיגע בי. אל תיגע בי. אל תתנהג אצלי זה לא הבסיס שלך, זה הבסיס של צה"ל. שלי. בסדר, קיבלתי, אחי. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu melakukan kunjungan ke pangkalan militer Israel. Dalam kunjungannya, tentara Israel justru mencoba menyerang Netanyahu. Penyerangan itu terjadi lantaran ia merasa Netanyahu menghancurkan Israel. Adapun video kemarahan seorang tentara Israel itu telah beredar di media sosial. Dalam video itu terlihat seorang tentara Israel yang berusaha menemui Netanyahu. Ia pun meluapkan kemarahan lantaran merasa bahwa Netanyahu membuat rekan-rekan militernya tewas. Bahkan tentara Israel itu merasa bahwa Netanyahu menyembunyikan fakta yang tidak diketahui oleh pasukannya sendiri. Dikutip dari Middle East, tentara Israel marah terhadap Netanyahu lantaran berusaha lepas dari tanggung jawab atas kegagalan memprediksi serangan Hamas pada 7 Oktober silam. Sebaliknya, Netanyahu justru menyalahkan tentara Israel yang gagal menangkis serangan Hamas. Seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya mengatakan Netanyahu mengatur kampanye. Hal itu dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang memberatkan tentara Israel. Bahkan Netanyahu secara aktif berupaya membangun argumennya Hizbullah terus melancarkan serangan langsung ke Tel Aviv sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin Hasan Nasrullah. Tak hanya Hizbullah, Iran turut menargetkan ibu kota Israel. Kondisi ini membuat ribuan warga Israel meninggalkan negara tersebut. Dikutip dari Al-Mayadeh.net, sebanyak 40.000 pemukim telah pindah ke luar negeri sejak perang Oktober 2023 silam. Angka tersebut terus meningkat lantaran setidaknya 2.000 pemukim kabur meninggalkan Israel setiap bulannya. Tak hanya itu, dilaporkan hampir 1 juta pemukim telah memperoleh paspor asing. Keputusan ini karena perang skala penuh antara Israel dengan beberapa negara. Data dari Biro Pusat Statistik atau CBS melaporkan pemukim Israel meninggalkan Palestina yang diduduki tanpa niat untuk kembali. Saluran 13 Israel menggambarkan situasi tersebut sebagai sangat buruk. Banyak warga yang murka dan lelah mendesak pemerintah terkait kesepakatan senjata dan pembebasan sandera. Mereka muak lantaran Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tak kunjung membebaskan sandera yang ada di Gaza. Sebaliknya, para sandera mulai tewas terkena serangan Israel ke wilayah tersebut.